Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Selamat pagi buat kesayangan aku. Siapa? Rian Ibram yang lagi sakit. Lagi sakit, Rian, demam. jangan pernah kamu sakit. Kamu harus selalu sehat. Betul. Karena kami di sini mengharapkan kehadiranmu. Dan membutuhkan kamu. Jangan Dia membutuhkan siapa? Kita lah. Kita, betul. Kan ibaratnya berempat. Biasanya kemana-mana berempat. Sisa tiga kan Iya. kayaknya gimana gitu loh ya. Tapi kalau karena tadi nanya kenapa kesannya kayak nggak butuh. Iya kan maksudnya Dewi membutuhkan sekali kehadirannya Ria. Iya We dong. are. We are. We are Iya, a iya. team. We are a team. Jadi pokoknya selama Kemarin semalam acara sama Alobeng ya? sama Korean Wave 22,000. Keren banget ya. Keren banget Iya. dong. Jadi tapi memang kalau band Korea itu paling bagus tuh kolaborasinya sama King Nasar. Aku Sama nanti mau pedangdut. minta sama Pak Cete mudah-mudahan ada Yunjin dan Dewi Persik. Ya, nanti rencananya kita memang mau ada lagi konser Korean, Dewi Persik dan Asar. Iya amin. MC-nya Karen Delano. Ya Pak, mudah-mudahan dikabulkan ya Pak Cete buat Iya. Nah, karena Rian Ibram tidak ada hari ini, Iya. kita pun juga tidak ada bintang tamu. ada dan tiada yang Kudus tadi namanya bilangnya sih hidup nggak ada ya. itu tetap berjalan. Iya. Berjalan. Namanya Kemana, Kak? kehidupan terus berjalan. Kemana? Seperti cobaan-cobaan hidup yang dialami oleh Cobaan bintang tamu yang hidup, satu ini. betul. Apapun yang terjadi yang namanya cobaan tetap harus Iya. dijalani sama pesinetron ganteng loh ini. Betul. Betul. Nah, karena ini pesinetron ganteng, kakak yang manggil, aku sama Karen yang nyambut. Ya, ayo. Iya betul. Pokoknya pemirsa jangan kemana-mana ya, harus stay tune di sini karena bagus banget ceritanya. Oh ini bagus banget terutama buat Ya. ibu-ibu yang lagi masak. Pasti kompornya ditaruh, bukan ya? Wajannya ditaruh di rumah. Ya, Pokoknya lagi kompornya nontonin pantengin ditaruh, terus Trans Dewi. TV. Ayo dong, Ini dipanggil diduga mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh mantan pacar. Diduga ya. Diduga ya, diduga. Diduga. Dan perseteruannya ini tidak unjung selesai. Capcus Langsung dong, aja Kak. kita panggil Kevin Hillers dan kuasa hukumnya. Karen, Ya. karena baju kamu tunnya sama dengan Kak Dewi, Ya. silakan kamu di sana. Kamu nggak pernah mau sama aku. Aku mau lapor sama kuasa hukum. Laporan apa kali ini? Yang namanya perbedaan itu selalu dikit-dikit lapornya ke lawyer ya. Benar. Sampai-sampai ya seperti ceritanya Mas Kevin. Tapi nggak apa-apa. Kita sangat senang sekali udah bisa menyempatkan waktunya Waktu kalian datang ke kesini. sini. Kita bertiga mengucapkan. Tunggu, lu jauh banget di sini ada abang satunya. Kenapa Loh. harus ke tengah? Kalau bisa begini karena mewakili 3 orang. Oh iya. Benar Ini banget. kalau hormat nggak boleh satu-satu, sama orang harus 3-3 aja. Nggak tahu ya King Nasar ini nggak Yang ngerti kamu ya. nggak ikut King jadi Nasar nggak berempat. ngerti. Enggak ya, tak Kak kira Karen mah. nggak ngerti ya. Tapi sebentar yang kita undang tuh Mas Kevin Hiller sama Iya. kita panggil tadi kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya tuh yang ini atau yang ini nih? Iya. Dua-duanya. Oh Dua-duanya. dua-duanya. Perkenalkan dulu Dokter namanya. Siska kuasa hukumnya 2 loh. Ya. Diperkenalkan dulu. Ada 7 sebenarnya. Ada Wah, 7. ada 7 kuasa hukum dari Mas Kevin Hiller. Ada 7. Itu mau benerin kasus apa mau tawuran? Boleh Perkenalkan dulu diperkenalkan ya. Nama saya Deka Saputra Saragi. Oh, Mas kalau Deka. iya, Mas Kak, Deka. selamat pagi. Saya Denny Aliando. Mas Denny Denny. Aliando. Denny Aliando. Aliando. Kita mau ngundang dari Setahu kemarin. saya susah. kan Aliando tuh pemain sinetron loh. Iya, Cowok ganteng lama itu banget ya. dia. Ganti profesi Iya. nih. Nah gitu dong Mas senyum. Karena kalau udah senyum pasti adem Damai. hatinya. Tapi ini tuh ya kasusnya Kevin Hillers itu ya Nggak kelar-kelar ya. nggak selesai-selesai, bahkan tambah memanas katanya. Ya, kayak Dan- sinetron stripping. Betul. Dan katanya diduga mengalami Iya. cedera ya di Iya, sebelah benar. kanan apa kiri? Dia Rusuk. dia tendang semuanya, kanan kiri sama di atas dia ada injak. Nah, sebelum menceritakan seperti apa kisahnya, ini Mas Kevin Hiller tuh diduga mengalami Betul. penganiayaan oleh mantannya Betul. yang diduga Dokter Siska. Nah, ini seperti ada. apa nih profilnya? Beritanya silakan. Silakan. Dokter. Kevin, aku mau tanya dulu, kamu sebelumnya keturunan
blasteran Iya, benar. apa? Ada Chinese sama Jerman. Chinese sama Chinese Jerman. and German. Jerman. Very nice mix. Jadi boleh diceritakan bagaimana tadi Kronologis dengan kejadiannya? Dokter Siska itu, Mas Kevin. Iya, jadi sebelum kejadian penganiayaan ini saya baru keluar dari rumah sakit. Di mana kondisi saya ini sedang sakit, ada syaraf terjepit sama kompresi tulang belakang. Jadi saya sedang sakit kondisinya dan dokter sudah memperingatkan, Pak, tidak boleh ada guncangan di pinggang, bisa lumpuh. Oh, Bisa sorry. lumpuh. Jadi sebelum adanya penganiayaan berarti Mas sudah mengalami sakit dulu. Iya, karena baru keluar dari rumah sakit dan Tapi itu bukan karena disiksa atau sebelumnya belum, bukan. Oke. Cuman pada saat saya sakit, dokter ini mengetahui saya sedang sakit. Ya. Dokter ini mengetahui titik kelemahan saya di pinggang, saya bisa lumpuh. Iya. Nah, kejadian itu di kamar, di lokasi syuting tepatnya, Iya. di hotel. Setiap pemain kan dapat kamar, saya sama adik saya. Ketika itu masih pacaran sama dokter. Masih. Dan dokter berarti tahu dong kalau si abang lagi sakit. Tahu, dia tahu. Dan saya nggak ada berantem, nggak ada masalah. Nah, itu posisi kamar tertutup, gorden tertutup, semua tertutup. Ya. Saya lagi nonton, dia berisik, saya tegur baik-baik. Sampai 3 kali saya tegur, dia nggak terima, dia ngamuk. Dia berdiri, maki-maki pakai kata kasar, Ya. ambil mangkok yang ada garpu, dia lempar semua ke saya. Oke, Kevin. Kalau tadi dikatakan sebenarnya keadaan tersebut sedang baik-baik saja. Namun peristiwa apa yang pada akhirnya membuat pecah gitu? Berantem dan marah. Kan nggak Apa? mungkin kalau Iya dong. ujung-ujungnya perempuan tiba-tiba Betul. asal main lempar piring, lempar mangkok gitu kan, Mas. Itu dia. Faktanya adalah saya tidak ada masalah berantem sebelumnya. Lagi nonton saya cuma tegur, jangan berisik. Sebelum dia maki-maki kata kasar, dia bilang saya adalah orang yang paling tidak bisa ditegur. Dominan. Hanya karena Ditegur, jangan berisik. jangan berisik. Iya. Tapi sebentar, hanya kok kayaknya nggak kayak mohon maaf nih, aku pribadi kalau misalkan cuma dibilang nggak masuk akal banget kalau hanya cuman karena jangan berisik terus tiba-tiba marah. Iya, mungkin pasti Sebelumnya mungkin? Iya. Nggak ada masalah. Cuman kalau sebelumnya saya juga di depan karyawan dia, di tempat kerja dia, saya sering dimarah-marahin di depan karyawan dia. Saya sering ribut. Anda kalau mau tegur jangan depan orang, itu nggak sopan. Karyawan dia pun sama dimaki-maki di depan semua orang. Udah karakter menurut saya. Jadi hal simpel, saya cuma tegur jangan berisik. Langsung marah karena dia ngerasa ada adik saya di situ. Terus dia bilang saya adalah orang yang paling tidak bisa ditegur. Ya, Kevin di sini artinya adalah Kevin tahu betul karakter dokter Betul. Siska ya. Artinya dari kejadian sebelumnya ada karakter-karakter yang muncul tidak menyamankan. Iya, benar. Apakah ada komunikasi di sana dan mengatakan bahwa jangan seperti itu atau menegur atau memberitahu yang baik Udah. sebagai pasangan? Sudah, saya berkali-kali bilang kalau ada salah bicarakan di belakang. Dan masalah ini udah dilaporkan kepada pihak yang berwajib ya. Betul. Mas, maksudnya dari kuasa hukumnya itu dari pihak sana atau dari pihak Mas yang melaporkan kepada pihak yang berwajib? Iya. Pihak mana? Ya. Yang Kita sudah lapor duluan pada waktu itu. Oh, melaporkan atas dugaan. Atas dugaan penganiayaan dilakukan oleh SK tersebut. Oke. Oke. Terus perkembangan kasusnya itu gimana, Mas? Nah, untuk perkembangan kasusnya sampai saat ini terhadap laporan kita itu baru keluar SPDP tanggal 23 kemarin. 28. 28 kita terima penerbitannya tanggal 23 September kemarin. Berarti kasus tetap berjalan ya? tetap berjalan sampai sekarang, sama-sama sidik, dua-duanya sudah naik ke tingkat penyidikan. Berarti pembuktiannya itu akurat ya, sehingga sampai kasus berjalan kan otomatis ada pembuktian yang Iya. ada pembuktiannya yang jelas gitu ya. Tapi pada saat Kevin kata Kevin bilang ditendang apa di kiri di kanan ditendang, itu pas habis kejadian itu apa yang Kevin lakukan? Maksudnya membalas kembali atau memang langsung melaporkan? Baik, pada saat itu kan tanggal 26 kejadian saya tidak langsung melapor. Iya, iya. Karena saya udah ada kemajuan, udah mulai sembuh, udah mulai bisa kerja. Iya. Ketika pasca dianiaya, saya tidak melapor. Tapi beberapa hari kemudian kondisi saya menurun. Disitulah ketika saya sakit lagi, saya tulang punggung keluarga, kalau saya lumpuh bagaimana. Orang salah harus menerima hukuman. Mas, Itulah bentar. saya melapor. Ketika dia habis membentak Mas, kemudian langsung dipukul Mas Kevin. Iya, kayak saya gitu. posisi lagi tidur. Dia bentak-bentak saya, pakai kata kasar. Dia jalan ke depan saya. Dia ambil mangkuk sama garpu, langsung dia lempar ke saya. Dan Si itu, mangkuk itu? Iya, dan dia pun di TKP ada pengakuan video. Saya yang salah. Saya serang Kevin duluan pakai mangkuk dan garpu. Ada pengakuan, udah diserahkan ke Polres Bogor.
Oh, Ada pengakuan. Ada pengakuan. Dan yang ditendang atau dipukul itu di mana? Baik, dokter ini kan sempat datang ke acara sini. Dia bilang dia tidak sengaja menendang ke bagian pinggang. Pertanyaan saya, full video 45 menit, dia naik turun tempat tidur, hanya menendang pinggang saya belasan kali. Karena dia sudah tahu di situ. Ya. Ini kan sama-sama mempunyai persepsi masing-masing ya, Betul. sama-sama mempunyai Punya alasan sendiri. Iya, punya alasan sendiri, merasa benar semuanya. Tapi di Betul. sini juga ada pernyataan yang harus Mas Kevin lihat, nih pernyataan Boleh? dari Dokter Siska. Boleh. Pernyataan yang berbeda. Silakan, ini dia videonya. Nah, itu gimana tuh? Gimana ya? Tanggapannya Mas Kevin? Kalau Jadi Mas dia Kevin kan bilang tadi dianiaya, tapi Dokter Siska mengatakan bahwa dia yang babak belur, jadi siapa yang dianiaya sebenarnya? Jadi begini, sebenarnya simpel. Saya tidak perlu berbicara, dia tidak perlu berbicara. Bukti video akan berbicara, valid. Tapi kalau dia bilang babak belur, ini kasih contoh real. Saya pukul bisa, saya lukain bisa, saya visum bisa, babak belur bisa. Iya. Pertanyaannya siapa yang memukul ini? Kalau dia melampirkan foto, siapa yang memukul dia? Karena di full video saya tidak ada memukul dia sama sekali. Tapi apakah Mas tidak membela diri gitu? Maksudnya kan harusnya bisa membela diri kan, apalagi Mas pasti lebih gede, lebih tinggi. Si Dokter Siska kan petit kayak aku. Iya, petit ya. Nggak mungkin pada saat itu ada perlawanan nggak dari Mas Kevin atau Baik, enggak? baik kondisinya adalah saya sedang sakit, tidak boleh banyak gerak. Oke. Itu yang pertama. Kedua, saya membela diri. Dengan cara apa di full video? Sesuai dengan BAP saya di Polres Bogor, saya masih ingat persis. Dia menendang saya belasan kali. Itu ada buktinya Mas? Ada full. Ada bukti video Ada ketika full. menendang? Ada. Oke. Ketika dia menendang, dia melihat ke bawah mencari-cari sesuatu. Saya bisa menutup. Tapi ketika dia dibawa, saya lihat ada beling. Karena Saya pecahan was-was, dari mangkok. benar. Tiba-tiba dia turun. Telepon hotel, dia ambil gagangnya, dia pukul ke saya. Habis itu dia lihat lagi ada beling. Apa yang saya lakukan? Kalau dia tusuk saya pakai beling, pasti luka dong. Iya, iya. Saya menarik dia, menjauhkan dia dari beling ke tempat tidur. Nah, potongan inilah yang dia ambil. Seolah-olah saya menyerang dia, padahal saya menjauhkan dia dari beling. Jadi video bukti dari Dokter Siska itu sudah diedit gitu, tapi kalau punya Mas itu aslinya gitu? Bukan diedit. Faktanya mengenai dokter ini kan selalu bilang, Ya. video sudah diserahkan ke Polres Bogor, tapi dia tidak mau menunjukkan. Faktanya 2 kali kita datang ke sana, video yang SK berikan ke Polres Bogor, apa-apa isinya boleh? Kurang lebih video itu berdurasi 2 menit. Ya. Namun dari pantauan yang kami lakukan, di video itu kami telaah dengan baik, tidak ada situasi Kevin memukul SK. 2 menit saja videonya. Itu yang diserahkan Polres Bogor kepada kami. Itu yang bukti dari pihak Ya sebelah. SK, betul, Oke. pelapor. Ya. Tapi Mas Kevin katanya juga punya bukti baru lagi ya? Ada bukti baru. Ya mungkin di sini kita akan melihat bukti baru dari Kevin. Silahkan. Silakan. Ya. Ini Mas Kevin lagi komunikasi sama Baik, ini eksklusif ya. Iya. Pertama kali di Iya, sini iya. didengar. Ya. Ya. Itu tadi Terima lagi kasih. Mas Kevin lagi ngobrol apa sih Pak sama backing vokal Perlan ya Lita? Baik, itu Sama siapa? saya ini tidak pernah mencolek orang. Iya. Ada seorang perempuan yang namanya AT. Ya. Dia kemarin pansos live streaming bersama dokter tersebut baru kemarin. Oke. Ya. AT punya lawyer namanya Bang P. ya SK punya lawyer namanya Bang P. Satu lawyer. Oke. Nah, ini AT kasih informasi ke saya. Ya. Seperti itulah berisi bahwa di Sawer. SK menyawer di Polres Bogor. mungkin lagi Tapi kan nyanyi itu dangdut oknum. kali Mas, jadi dia Enggak, saya juga tadi bingung lagi nyawer. Ini lagi ke Polres apa ke Bar Megamatra ya? tapi kan si Dokter Siska juga pinginnya Mas Kevin juga mengeluarkan bukti seperti kayak bukti visum. Ya. Nah, sudah dikeluarkan belum bukti Silakan, visumnya? boleh dijelaskan mungkin Bapak? Baik, Mungkin karena dari Bapak lawyernya. iya, baik karena visum ini adalah dokumen otentik atau akta otentik, maka proses pengeluaran visum ini tentu tidak bisa serta-merta orang datang langsung dikeluarkan visum. Harus ada proses hukumnya. Betul. Dalam hal apa? Secara praktek tentu orang bisa mendapatkan visum jika dia melaporkan dulu adanya dugaan tindak pidana terhadap dirinya sebagai korban. Ya, jadi mohon maaf, jadi ketika Mas Kevin mengalami penganiayaan itu langsung visum? Gini, saya kasih dikit gambarannya biar nggak rancu karena dia memberikan informasi yang menurut kami agak kurang pas. Iya. Jadi Pak Kevin ini setelah bikin laporan, tentu proses pembuatan visum itu ada di tangan kepolisian. Oh. Polisi lah yang langsung berkoordinasi dengan rumah sakit yang dirujuk. Iya, iya. Gitu. Dalam hal ini ada salah satu rumah sakit di Sunter.
Nah, dari pihak rumah sakit setelah mengeluarkan visum dan telah diserahkan kepada Polres Bogor Unit 1 yang menangani perkara Pak Kevin. Berikut keterangan saksi ahli pun, saksi ahli dokter yang menerbitkan visum itu sudah dimintai keterangan di Polres Bogor. Jadi prosedurnya begitu, bikin LP dulu baru Polres lah yang atau pihak kepolisian yang akan yang mengambil menentukan, ya. iya visum itu. Jadi visum itu tidak boleh sembarangan orang mengumumkan hasilnya atau memberikan kepada orang lain gitu. Mungkin sedikit mau saya tambahkan Pak, boleh mengenai visumnya yang SK sempat bilang Ya. dia sudah iya. punya Oke. visum, boleh Pak? Oke, ini menarik. Di salah satu stasiun TV, dia pernah menyatakan bahwa dia mendapatkan visum itu pasca 2 hari setelah kejadian. Tanggal 28. Paling tidak kejadian itu tanggal 26 Mei. Maka dari keterangan dia bisa kita imajinasikan bahwa 28 Mei dia sudah mendapatkan hasil visum. Iya. Timbul pertanyaan secara hukum, dari mana visum itu berasal? Iya. Sementara kan TKP-nya ada di Bogor, terus dia mengklarifikasi, itu kami bikin LP di Polsek salah Taman satu Sari. polsek di wilayah Jakarta Barat. Nah ini kan timbul pertanyaan, sehingga kami mempertanyakan sama Polres Bogor. Laporan Di tanggal BAP-nya 12. Pak Kevin kita tanya, apa landasan visumnya pelapor ini keluar? Iya, Nggak dijawab. Dalam hal ini dan SK. juga yang menjelaskan bukan pihak yang berwajib ya. Iya betul. Ya, dan dia melapor tanggal 12 Juni. Bagaimana bisa LP belum ada kok udah ada visum Visum. dari bulan Mei? Ya, kadang juga visum suka bisa, terkadang ada suka oknum yang mempermainkan. Ya itu yang kita gitu. pertanyakan. Iya Ya. itu. Terus kemudian Mas Kevin kan tadi bilang bahwa Mas Kevin lah yang menerima mangkok, ibaratnya dilempar Betul, mangkok dan betul. yang lain. Tapi ini dari pihak Dokter Siska sendiri mengatakan bahwa dari pihak Mas Kevin lah Iya. yang melempar Melemparkan barang. benda tumpul termasuk Benda mangkok itu tumpul, mungkin. ya. Ini sebenarnya yang benar yang mana sih? Dia Mas? bilang saya melempar tas. Nah ini ada artikelnya ya, kita coba. Kita lihat. Ada VT-nya. Gimana itu Mas tanggapannya? Mas Bagaimana Kevin? klarifikasi? Dia jujur mengenai tas dia. Dalam tas ada 3 handphone, ada tumbler, botol parfum. Faktanya adalah dia pegang itu tas, dia pukul ke kepala saya. Videonya ada di sini, mau di play. Anda tuh dokter loh. Anda tahu pasien lagi sakit, Anda serang saya. Kenapa perlu berbohong? Mau saya tunjukkan sekarang, Anda akan malu gitu. Mas kebetulan kemarin juga ada Dokter Sika juga mengatakan bahwa ada panggilan dari pihak yang berwajib, tapi Mas Kevin sendiri mangkir 2 kali, benar nggak itu Mas? Nah, mangkir Oke. Pak. Ya, kalau masalah mangkir atau tidak, Iya. panggilan pertama itu kita sudah bicara juga sama pihak penyidik. Ya. Nah, akhirnya yang kedua, ada panggilan kedua. Nah, setelah panggilan kedua, makanya pada saat kita panggilan kedua itu, kita mengajukan surat resmi untuk pengunduran. Kita kan sebagai etikat baik dari kita, karena memang pada saat itu Pak Kevin ini berhalangan untuk hadir pada waktu itu. Ya. Nah, tanggal itu kita meminta tanggal sekitar awal Oktober ya. 5 Oktober. kurang lebih, sekitar tanggal 5 Oktober. Jadi kita bukan minta. mangkir karena Nggak memang mangkir. ada kegiatan, Memang ada kegiatan. sehingga minta kepada lawyer untuk Mengirimkan surat resmi. mengirimkan surat resmi. Nah, setelah Oke. surat resmi sudah kita kirimkan. Penundaan waktu. Akhirnya antara penyidik dengan kami pihak kuasa hukum dengan Pak Kevin juga kita berembuk. Oke lah tanggal 28 akhirnya baru dilakukanlah pemeriksaan kemarin. Oke. Ya, ini Kalau banget. mangkir itu tidak ada komunikasi lagi Betul. selanjutnya kepada pihak yang berwajib. Betul. Tapi ketika dari pihak kuasa hukumnya diri Mas Kevin itu sudah memberitahukan kepada pihak penyidik Betul. dengan tanggal yang Yang ditentukan. ditentukan, itu berarti bukan mangkir namanya ya guys. Tapi sebenarnya juga kasus ini cukup lama ya. Iya, Iya. benar. Lumayan. Ya. Waktu itu berapa lama sih hubungannya sama Dokter Siska, Mas Kevin? Kurang lebih hampir setahun ya ada. Jadi kurang ini lebih. pacarannya Iya, hampir setahun. Setahun. Kenalnya di mana sih waktu itu pertama kali Kevin? Pertama sama- kali kenal itu di sosial media. Oh, di sosial media. Oh. Terus kenalannya di sosial media bukan ketemu Iya. langsung gitu. Ini Nah, Awalnya selama waktu pacaran tersebut berapa kali tuh banyaknya kalian ribut dengan kekerasan tersebut? Untuk kekerasan yang benar-benar baru sekarang. Cuman kalau saya dicaci maki, dimarah-marah depan karyawan dia itu sering. kok masih bertahan setahun, Mas? Saya orang yang mungkin karena pemikiran saya udah jauh lebih dewasa, dalam arti saya mikir udah umur segini pengen cari yang serius. Kan biasanya mohon maaf nih aku di sisi perempuan. Perempuan biasanya kalau udah banyak kerjaan dan yang lain-lain, ketika mungkin sekali, mungkin ditegur 2 kali, 3 kali, lama-lama mungkin akhirnya dia ngentap gitu loh. Bisa jadi kan Betul. Apakah ada suatu hal yang dilakukan suatu Mas hal, Kevin sehingga ya. membuat si dokter akhirnya seperti Atau mungkin Mas Kevin idenya playboy lah gitu, cewek mana aja lirik. ya Mas Kevin kan ganteng, Iya, itu segala of course, macamnya. gitu. Baik akan saya jawab. Sekarang kan
Semua fitnah yang dia lempar ke saya, ada 6 fitnah itu terbantahkan oleh bukti Apa aja video. itu satu? Banyak, dia bilang Kevin serang duluan. Faktanya di TKP dia serang duluan. Oke, 2. Dia bilang adik saya tidak melerai. Saya punya videonya, adik saya melerai. Oke, 3. Dia bilang kalau dia itu minion, tidak mungkin menyerang saya. Ya. Mengenai tas, dia bilang mengenai lempar segala macam itu ada semua fitnah. Nah sekarang kalau dia mau menggiring opini mengenai saya playboy, saya ini penggelapan uang, faktanya adalah laporan dia nggak kuat, nggak ada dasarnya, sehingga dia Penggelapan mencari-cari. uang, maaf, penggelapan uang itu yang menggelapkan uang itu siapa? Dijelasin ya? Boleh Pak, silakan. Ya. Jadi lebar ya. Jadi memang kami kemarin mendapatkan informasi dari Pak Kevin, ada Polsek Taman Sari ya Pak? Iya, Polsek Taman Sari di wilayah Polres Jakarta Barat itu memberikan undangan klarifikasi ya kepada Pak Kevin. Ketika kami melihat dokumen yang ada dan melihat dalam bahasa hukum itu mens rea ya, mens rea itu niat jahat gitu. Kami tidak melihat ada situasi itu di Pak Kevin. Dia memberikan tagihan Pak, kurang lebih berapa juta ya Pak? Ada ratusan Pak. Ratusan juta lah. Jadi kita bilang tagihan pengobatan. Tapi setelah saya dan tim melakukan penelitian terhadap kode etik kedokteran, kami melihat ada kecenderungan ini bertentangan dengan kode etik kedokteran. Diduga mencari untung lah di situ gitu maksudnya. Itu sedang kami persiapkan untuk apakah kami akan melaporkan pelanggaran kode etik ini atau tidak. Oke. Sedang kami persiapkan. Karena saya nggak ada berhutang dengan dia. Selama orang kalau pacaran saya bilang kenapa nggak kasih tagihan kado ulang tahun aja. Atau mungkin hampers pada saat lebaran. Dia memberikan itu hibah gratis. Saya memberikan dia kado, dia memberikan saya pengobatan gratis. Itu kan hibah. Apa dasar hukumnya dia memberikan tagihan? Kan tidak ada. Dan sedikit saya tambahkan, kalau nggak salah di acara ini juga dia menyatakan saya membantu. Di acara ini kalau nggak salah, saya mau nonton. Dia memberikan pengakuan bahwa situasi itu adalah dia membantu. Ya. Dengan kalau kita diduga numpang hidup lah intinya gitu ya. Ya, bukan. Membantu itu kan artinya kan memberikan secara cuma-cuma. Dari pihak dokter. Dari pihak dokter itu karena dia yang menyebutkan sendiri di sini. Saya nonton videonya gitu. Dia bilang saya membantu. Faktanya malah dilapor ke Polsek. Malah ditagih. Yang benar yang mana? Iya. Luar biasa ya, maksudnya ininya ya saling complicated. Mas, makanya yang satu merasa bahwa dianiaya, yang satu juga merasa dianiaya. Ini berarti namanya apa sih kalau saling pukul-pukulan itu? Ya itu jotos-jotosan. Nah kalau jotos-jotosan kan gak masuk dalam penganiayaan Mas. Iya kan? Begini, kalau dari misalkan nih, aku jambak-jambaan, aku misalkan lagi kesel, gua lempar dia juga, dia lempar juga balik sama aku. Itu apakah termasuk penganiayaan? Enggak dong. Kan karena sama-sama adu jotos namanya itu. Salah arah. Iya benar. Iya, misalkan kayak apakah Mas Kevin juga kayak begitu adu? Pak Kevin klarifikasi. Saya nggak ada pukul dia sama sekali. Bisa dibuktikan di full video Dibalas saya. kah mungkin misalkan? Tidak ada. Mungkin Mas Kevin kalau dia lagi pas mukul mungkin dia maunya dicium, dipeluk gitu kali. Kalau perempuan kan rata-rata seperti itu. Betul. Lagi tapi aku setuju pendapatnya Mas Kevin bahwa gimana? Saya kan minion, saya tidak akan mungkin Kata siapa dia minion? Enggak kan yang si perempuannya bilang minion. Aku minion, aku memang bisa juga sih. Kata menurut aku bukan minion, dia Gideon. Bahkan gini loh, yang mau saya sampaikan, kalau memang saya salah, saya bersedia menerima semua hukumannya. Tunjukkan buktinya. Di Polres Bogor pun tidak menunjukkan bukti saya memukul dia. Mas Kevin ini bilang tadi bahwa kita berterima kasih banget Mas Kevin udah di pagi-pagi ambiar eksklusif untuk mengungkapkan ini semuanya. Apa ini mohon maaf nih, apa ini salah satunya bentuk rasa cemburu karena kan si dokter baru saja menikah ya sepertinya ya, baru diduga menikah dengan seseorang yang udah upload foto sama Yayang tercinta. Dari situ mungkin ada kecemburuan dari Mas Kevin? Nggak ada sama sekali. Tidak ada ya? Kalau menurut aku enggak, karena dia juga ganteng. Jadi menurut aku biasanya kalau cowok ganteng juga maksudnya ya gue juga bisa dapat lagi yang kayak biasanya itu egonya seorang cowok. Tapi karena ini sudah lapor kepada pihak yang berwajib jadi mau nggak mau pun tetap berjalan ya. Iya. Pokoknya nanti kita lanjutkan lagi ngobrolnya, ini seru banget. Iya, seru banget. Yang pastinya sih segala sesuatu kalau misalkan masih ada cinta jangan pernah ada permusuhan lah satu dengan yang lain. Nanti kita akan kembali lagi sesaat Jangan kemana-mana.